Selamat malam kepada Bapak John Herikson Purba MPD. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang membahas tentang makalah disabilitas. Sebelum mulai ke bab pendahuluan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Dimas Torik Sibarani. Yang kedua, ada M. Khair Penjahitan. Yang ketiga, ada Daniel Marcia Antoni Siombing. Yang keempat, ada Farid Chandra Prasetya. Yang kelima, ada Rahmat Maulana. Yang keenam, ada Billy Hernando. Selanjutnya, bagian pendahuluan akan disampaikan oleh M. Khair Panjaitan. Kepada M. Khair Panjaitan, kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan Dimas. Masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan di bab 1. Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama. Namun manusia itu sendirilah yang membedakan di antara sesama manusia, baik berwujud sikap, perilaku, maupun perlakuannya. Pembedaan ini masih sangat didasarkan oleh mereka yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, dan fisik mental, baik sejak lahir maupun setelah dewasa. Dan kecacatan tersebut tentunya tidak diharapkan oleh semua manusia, baik yang menyandang kecacatan maupun yang tidak menyandang cacat. 1. Menurut data World Health Organization atau WHO, jumlah penyandang cacat di negara-negara berkembang mencapai 10% per 100 dari total penduduk keseluruhan. 2. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik menerbitkan statistik disabilitas dalam Susenas 2019 yang menggunakan kategorisasi kecacatan sebagai diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Selanjutnya disingkat dalam Undang-Undang 4 Tahun 1997, statistik tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang cacat di pedesaan berjumlah 1,1 jiwa, sementara di perkantoran berjumlah 928.000, sehingga jumlah totalnya sebanyak 2,1 juta jiwa. Penyandang disabilitas sering disebut sebagai orang cacat, yang dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga hak-haknya pun diabaikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai risiko untuk kecacatan, konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh dan Papua, konflik horizontal di Kepulauan Maluku, dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena perebutan lahan, pekerjaan, atau pelanggaran adat tertentu, berbagai bencana alam yang datang bertubi-tubi, berbagai daerah sepanjang tahun, masih adanya insiden penyakit polio dan lepra, kurang vitamin A, serta tingginya insiden stroke. Baik, sekian untuk bab 1. Untuk bab 2 tentang pengertian disabilitas akan dilanjutkan oleh rekan kami Bang Billy. Untuk tempat dan waktunya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bang Koir atas penjelasannya. Dan sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang pengertian disabilitas dari bab 2. Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensori dalam jangka waktu lama, sehingga dalam berinteraksi dengan orang maupun lingkungan dapat mengalami kendala, hambatan, maupun kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lainnya. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Disabilitas juga memiliki banyak jenis, di antaranya disabilitas fisik seperti gangguan gerak yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Disabilitas sensori seperti gangguan pendengaran atau penglihatan. Disabilitas intelektual seperti kehilangan ingatan ataupun mengalami kesulitan dalam mengingat. Disabilitas mental seperti fobia, depresi, skizofrenia, atau gangguan kecemasan. Baiklah, sekian untuk penjelasannya, dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Bang Daniel. Kepada Bang Daniel, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bang Billy atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan kembali bab 2 mengenai kesetaraan perlindungan hukum dan hak para penyandang disabilitas di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen dalam melindungi hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang turut dalam penandatangan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia mengesahkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities, atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu juga telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang penyandang disabilitas, menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat memiliki hak untuk hidup atau Civil Rights Model, hingga akhirnya muncul menjadi difabel yang merupakan bagian dari masyarakat. Paradigma inilah yang meyakini bahwa para penyandang disabilitas dengan kondisi yang berbeda tidak bisa dieksklusifkan keberadaannya, namun perlu mewujudkan kondisi yang inklusif di Indonesia, karena para penyandang disabilitas tersebut juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh Bang Farid mengenai faktor-faktor mendukung dan menghambat kesetaraan hak para penyandang disabilitas. Bang Farid, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Bang Daniel atas penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kesejahteraan hak para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih belum mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam melakukan suatu hal. Keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, dan hanya perlu mendapatkan belas kasih. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan dan tidak diperhatikan, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, sehingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait penyandang cacat. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang cacat sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat diingkari karena pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali, termasuk juga bagi penyandang cacat. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 menyatakan definisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Rahmat. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Farid. Saya akan melanjutkan ke bab selanjutnya, ke bab terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah penyandang disabilitas atau sering diketahui sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang biasanya sudah mengalami sejak lahir. Terdapat beberapa jenis seperti disabilitas, seperti gangguan pendengaran atau penglihatan, disabilitas mental, seperti fobia, depresi, skizofrenia, atau gangguan kecemasan. Kesetaraan perlindungan hukum dan hak bagi penyandang disabilitas telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Selain itu, disahkan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Namun, hal tersebut tidak berjalan lancar karena penyandang disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat karena mereka dipandang sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya. Akhirnya, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, pemerintah sedang menyiapkan 8 rancangan peraturan presiden atau RPP, yaitu salah satunya diantaranya adalah RPP Pemenuhan Hak Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Pemerintah juga telah menyiapkan RPP mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga membuat program asistensi penyandang disabilitas berat yang ada di Indonesia. Dan ada juga program keluarga harapan khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi, dengan makalah yang telah kelompok kami susun, kami berharap kepada semua rekan-rekan mahasiswa untuk lebih menghargai dan peduli terhadap orang yang menyandang disabilitas. Karena dari kasus disabilitas tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menghambat kesetaraan dari hak para penyandang disabilitas dikarenakan ketidakpedulian masyarakat terhadap kaum disabilitas. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menjelaskan tentang diskusi kelompok kita. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami tentang makalah bab disabilitas. Atas segala kesalahan kata dan penyampaian, kami mohon maaf. Selamat malam.